Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Pemirsa TVRI Kalimantan Selatan dimanapun saat ini sedang menyaksikan siraman rohani agama Buddha, terimalah salam dalam Dhamma Namo Buddhaya. Pemirsa yang berbahagia, senang sekali kita kembali bertemu dalam acara siraman rohani agama Buddha. Dan sebagai narasumber telah berkenan hadir yaitu Yang Mulia Bante Sadawiro Mahatera. Kita akan sapa dulu. Terima kasih Bante telah berkenan sebagai narasumber pada pertemuan kita kali ini. Pemirsa yang berbahagia, tema kita adalah baik diri sendiri dan orang lain. Dan juga kami berbahagia pada siaran kali ini telah ditemani oleh Yang Luhur Samanera Adi dan Samanera Dhamma, juga ibu-ibu dan bapak-bapak dari Wihara Dhamma Soka. Terima kasih atas kebersamaannya. Semoga bisa menambah suasana kebahagiaan pada kita pada hari ini ya. Nanti dimohonkan juga Bapak Ibu bisa bertanya tentang tema kita ini. Bante, tadi saya sudah menyampaikan kepada pemirsa tema kita adalah baik diri sendiri dan orang lain. Tentunya Bante, kita semua sebagai manusia ya Bante, ingin siapapun bisa berbuat baik di kehidupan ini. Pertanyaan pertama saya Bante, baik menurut Dhamma dan baik menurut umum, secara umum itu apakah sama ya Bante? Boleh Bante jelaskan? Ya, Bapak Ibu yang ikut dalam kesempatan ini untuk bersama belajar Dhamma dan para samanera. Pertanyaan baik secara Dhamma atau baik secara umum itu apakah ada kesamaannya atau perbedaannya? Sebenarnya kalau baik secara Dhamma itu baik universal. Tapi kalau baik dalam persepsi ya anggapan tentu saja itu relatif. Nah ini ya itulah yang membedakan. Baik secara Dhamma itu bersifat universal. Tentu itu akan baik bagi diri sendiri, baik bagi orang lain, dan baik bagi lingkungan, dan baik kepada dimanapun orang itu berada. Itu baik secara Dhamma. Sedangkan baik secara umum kan kadang-kadang relatif, tergantung kepentingan atau sudut pandang. Nah itu kalau kita mencoba memahami baik secara Dhamma dengan baik secara umum itu bagaimana? Itu ada sedikit perbedaannya, walaupun sama baiknya. Nah, kalau Dhamma itu bersifat universal, karena pijakannya adalah Dhamma itu kebenaran. Dulu, sekarang, dan yang akan datang kebenaran, sekarang kebenaran, yang akan datang kebenaran. Demikian pula kalau ukurannya baik secara Dhamma. Jadi baik untuk diri sendiri, baik orang lain, dan baik bagi lingkungan. Nah itu ukuran baik secara Dhamma. Sedangkan umum ya kalau mempunyai nilai kebajikan kan kadang kepentingannya atau sudut pandangnya gitu. Maka kadang-kadang ada orang tua ya bermasalah dengan ya anaknya sendiri. Menurut istrinya baik juga itu. Anaknya mau disekolahkan di bidang ini. Menurut suaminya, oh nggak cocok, gitu. Anaknya ini harus misalnya di bidang ini, gitu. Padahal sama baiknya juga. Nah ini adalah baik secara umum atau sudut pandang atau kepentingan. Nah itu sedangkan yang akan dibahas tadi yang sudah disampaikan kan baik bagi diri sendiri dan baik bagi orang lain. Itu sebenarnya adalah mengacu pada baik secara Dhamma. Namun Dhamma itu kan ada dipahami sebagai Dhamma atau kebenaran sebagai kebenaran, kebaikan sebagai kebaikan. Ada juga Dhamma itu dipahami dalam perspektif orang tersebut. Sejauh mana kemampuan orang tersebut memahami kebaikan dan kebenaran itu menjadi subjektif lagi. Nah di sini juga harus ya teliti untuk memahaminya. Jadi yang pertama dalam baik itu ada istilah begini ya. Dalam ajaran Sang Buddha itu baik bagi diri sendiri tetapi belum baik bagi orang lain. Nah bagaimana baik bagi diri sendiri tetapi belum baik kepada orang lain? Nah ini para samanera, Bapak, Ibu yang perlu menjadi pemahaman kita semua. Sebab pemahaman itu penting. Tanpa ada pemahaman bagaimana kita bisa menjadi baik walaupun itu untuk diri sendiri. Baik untuk diri sendiri itu diawali adalah
orang tersebut tahu bahwa keserakahan itu tidak baik, tahu kebencian itu tidak baik, tahu kegelapan batin, kebudan batin itu tidak baik. Setelah mengetahui itu, lantas dia apa? Untuk mengendalikan dirinya dan mengikis akan hal tersebut sebagai sarana untuk berbuat baik. Nah, dari proses itu orang tersebut akan menjadi baik karena mengetahui akan hal-hal yang tidak baik dalam dirinya. Hal yang tidak baik dalam dirinya itu dia kendalikan dan dia kikis. Lantas dia mengembangkan sifat-sifat baik. Misalnya tidak melakukan pembunuhan makhluk hidup. Nah, 5 sila ya, dalam ajaran Sang Buddha itu 5 sila. Bertekad untuk melatih diri agar tidak melakukan pembunuhan makhluk hidup, tidak mengambil apa yang bukan miliknya, ya setia kepada pasangannya, ya tidak berbuat asusila dan bicara yang benar, maupun tidak makanan dan minuman yang bisa menimbulkan lemahnya kesadaran. Nah, ketika orang bisa memahami hal tersebut, pemahaman Dhamma, nah lantas pemahaman itu dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, maka membuat orang tersebut menjadi orang baik. Baik karena memahami akan hal yang baik, setelah memahami hal yang baik untuk dilakukan bagi dirinya sendiri. Tetapi belum hal itu disampaikan kepada orang lain. Fokusnya pada diri sendiri. Nah, ini siapa tahu ya di antara Bapak Ibu termasuk kita ya, cuma hanya berpikir ke sana. Nah, kalau cuma berpikir itu ya kita terkategorikan orang yang baik bagi dirinya sendiri. Melatih untuk berbuat baik tapi hanya untuk pada dirinya sendiri. Belum perhatian kepada orang lain. Nah, orang lain di sini luas loh, bukan misalnya tetangga, misalnya orang mancanegara gitu. Orang lain di sini bisa juga itu pasangan hidupnya, bisa anaknya, bisa keluarganya, itu termasuk orang lain. Nah, ini yang dinamakan adalah baik untuk dirinya sendiri tapi tidak baik bagi orang lain. Dia fokus hal yang baik itu hanya kepada dirinya. Mengetahui keserakahan, kebencian, kegelapan batin atau kebudan batin itu hal yang tidak baik, dia lantas kikis, latihan untuk mengikis itu. Dan demikian pula mengetahui pengendalian diri, 5 sila itu adalah latihan yang baik, maka dia latih. Menjadilah orang baik bagi diri sendiri. Berarti kategori yang ini belum ideal ya Pak Teh ya? Ya, belum ideal, baru satu sisi. Karena kebaikan untuk diri sendiri aja, bukan orang lain. Mungkin Bante bisa juga orang ini dia baik untuk diri sendiri tapi sudah menyampaikan dengan orang lain, misalnya pasangan hidup ataupun anak-anak, tapi mereka tidak menurut gitu Bante. Akhirnya menimbulkan pandangan dia, ya sudahlah yang penting saya berbuat baik. Gimana Bante? Nah, itu kan sering terjadi dalam kehidupan ini karena kan untuk mengajak orang lain melakukan berbuat baik itu kan tidak mudah. Tidak mudah, lantas dicoba, dijalaninya, akhirnya nggak mampu ya untuk mengubah orang lain, dia kembali kepada diri sendiri hanya. Itu tadi yang pertama. Sedangkan yang kedua, dia berpikir, oh ini sesuatu yang baik dan bermanfaat, Dhamma ajaran Sang Buddha. Bahwa penyebab penderitaan itu dari hal-hal yang tidak baik. Dia ketahui. Melatih latihan 5 sila itu adalah hal yang baik. Coba kalau 5 itu dilatih, dia bermanfaat bagi kehidupan, akibat daripada pelatihan itu kalau masih lahir kembali akan lahir di alam surga. Nah, dalam kehidupan ini akan memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan. Dan 5 sila itu juga akan menjadi sebab untuk tercapainya cita-cita luhur nibbana. Dia mengetahui itu. Karena mengetahui itu, wujud sayangnya kepada pasangan hidupnya, anaknya, orang lain, bahkan semua siapa yang nggak dia kenal juga, dia berusaha untuk menyampaikan hal itu, menyampaikan dengan harapan orang lain itu menjadi baik, walaupun belum tentu orang lain tadi yang ditanyakan belum tentu orang lain itu mau mempraktekannya. Nah, dia nggak berpikir ke sana karena sesuatu yang baik Dhamma ini, maka Dhamma yang baik dan bermanfaat itu dia sampaikan kepada misalnya orang lain, dimulai dari misalnya pasangan hidupnya, anak-anaknya, teman-temannya, karena ini sesuatu yang bermanfaat dalam Dhamma itu dikatakan itu permata Dhamma, harta yang tak ternilai Dhamma itu. Nah, karena harta yang tak ternilai, maka berusaha untuk disampaikan kepada orang lain supaya orang lain itu bisa mempraktekannya. Nah,
dengan usaha itu ternyata orang lain itu merasa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Nah, mereka bergegas. Nah, tentu saja ini yang mempunyai kepekaan dalam menjalani kehidupan. Oh, ini sangat baik benar informasinya ini. Lantas dia praktekkan, orang lain lagi praktekkan, orang yang lain lagi mempraktekkan. Nah, pendek cerita ya kita singkat karena nggak terlalu panjang. Kalau nanti yang hadir ini pada nggak dapat kesempatan bertanya kalau dia bisa sendiri. Ya, Bante. Jadi kalau kita singkatkan nanti siapa tahu ada muncul aspirasi atau inspirasi ya. Jadi dua hal itu kan bisa dijadikan bahan tambahan. Ya, Bante. Lantas orang yang disampaikan dhamma itu orang tersebut mau mempraktekannya. Praktek jadi oranglah baik karena apa? Karena praktek kebajikan berdasarkan kebenaran yaitu dhamma. Namun karena bahasan kedua ini adalah baik untuk orang lain tetapi enggak baik bagi diri sendirinya. Nah, dia hanya menyampaikan hal yang baik itu, tapi dirinya sendiri tidak mempraktekannya. Jangan-jangan nih ada yang punya mengetahui hal itu banyak gitu. Ya Bante itu teman saya Bante, awas kalau gitu dimarahi teman orang nanti. Ya sering ya Bante, sebenarnya sering ya Bante di masyarakat ya Bante. Banyak yang orang pintar menasihati orang lain, tapi diri sendiri belum praktek ya Bante. Ya maka sering orang mengatakan juga di dunia ini tidak kurang orang pintar, tapi masih kurang orang baik. Yaitu. Nah ini kasus yang kedua itu. Jadi bisa memberi pencerahan, bisa mempunyai pemberi arahan kepada orang lain, hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat, tapi itu bagi orang lain tapi belum dia praktekkan. Nah, maka ini dikategorikan dalam Dhamma baik untuk orang lain, tetapi tidak baik untuk dirinya sendiri. Nah, jadi kita belajar Dhamma itu kan tidak hanya bicara seperti ini. Dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari, nah ini kan bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari termasuk juga diri kita sendiri. Nah kita ini kategori yang pertama tadi, baik untuk diri sendiri tapi nggak baik untuk orang lain. Atau kategori yang kedua, baik untuk orang lain tapi belum baik untuk diri kita sendiri. Nah karena Dhamma itu kan harus dibawa ke dalam diri sendiri untuk introspeksi diri. Yaitu yang kedua. Ini ya belum ideal juga. Karena masih hanya satu sisi. Nah, sekarang yang ketiga, ini paling yang tidak menguntungkan. Pada umumnya orang tidak mau, tapi fakta dalam kehidupan tetap juga ada. Ada jenis orang yang ketiga ini. Ya, kalau kita ya amit-amit lah ya, jangan sampai. Tetapi ya tidak cukup amit-amit, tentu kita harus untuk menjaga diri kita. Yang ketiga ini adalah tidak baik untuk dirinya, juga tidak baik untuk orang lain. Nah ini istilahnya di masyarakat ini jiang berat ini. Ya, jiang berat ini jadi istilahnya. Jadi sudah dirinya sendiri nggak baik, orang lain juga baik. Lah itu artinya adalah tidak tahu bahwa dalam diri manusia, utamanya dalam dirinya itu terdapat misalnya keserakahan, terdapat kebencian, terdapat kegelapan atau kebodohan batin. Dia tidak tahu. Dalam dirinya sendiri tidak mengetahui hal itu. Kenapa tidak mengetahui? Tentu saja tidak belajar, tidak mau tahu gitu loh. Belajar juga kalau nggak mau tahu ya nggak akan bisa tahu. Kalau mau tahu, dia akan berusaha untuk mencari. Sehingga tidak tahu bahwa dalam dirinya itu ada sumber daripada hal yang tidak baik. Tidak tahu juga bahwa ada dalam kehidupan ini cara mengendalikan diri, latihan 5 sila itu. Tidak mengetahui. Karena tidak mengetahui, tidak melatih. Ya, kalau perlu membunuh, kalau perlu mencuri, kalau perlu berzina, kalau perlu misalnya berbohong, kalau perlu misalnya minuman mabuk-mabukan. Jadi dia pada dirinya sendiri memperlakukan dirinya sendiri saja tidak baik. Setelah itu dia sendiri tidak ingin kalau dirinya sendiri kelihatan jelek. Ngajak orang lain juga ya melakukan hal yang sama supaya ada temennya gitu loh ya. Ada temennya. Nah ini sangat berat ini. Tapi fakta dalam kehidupan sering ada
Akhirnya mengaruhi apa? Mengaruhi hidup supaya serakah, supaya benci, supaya misalnya melakukan hal-hal yang ya pokoknya bikin onar gitu. Apa itu peraturan-peraturan lima sila dan lain sebagainya. Sehingga setiap ketemu orang lain mengaruhi hal itu. Nah, orang lain juga terpengaruh oleh perbuatan tersebut gitu. Sehingga orang lain jahat, dirinya pun menjadi jahat. juga. Iya, Ini. yang ketiga. Yang ketiga, sedangkan yang keempat adalah itu baik bagi diri sendiri juga baik bagi orang lain. Nah, dia mengetahui ada latihan lima sila, dia mengetahui bahwa dalam dirinya itu ada loba, dosa, moha, keserakahan, kebencian, kebodohan batin, lantas dia berusaha untuk mengikisnya, berusaha untuk latihan lima sila. Tetapi karena itu bermanfaat, dia juga memberi itu kepada orang-orang dekatnya, utamanya pasangan hidupnya, anaknya, keluarganya, dan teman-temannya. Nah, andai kata orang lain nggak mau, nggak apa-apa, dia tetap mempunyai prinsip memberi yang terbaik bagi orang lain. Dan memang orang lain ada yang mau ya untuk mendengar dan mau mempraktikkan karena hal itu baik dan bermanfaat. Nah, ketika Ibu Bapak, Anda dan kita mempunyai posisi yang keempat ini adalah ini yang ideal sebenarnya. Baik untuk dirinya sendiri karena berbuat baik, juga kebaikan yang telah dilakukan itu untuk mendorong, memotivasi, memberi contoh kepada orang lain agar orang lain juga melakukan perbuatan baik. Pemirsa yang berbahagia, dijelaskan oleh Bante tadi ternyata baik itu ada baik untuk diri sendiri dan tidak untuk orang lain. Kemudian baik untuk orang lain tapi tidak diri sendiri, dan juga tidak baik untuk diri sendiri dan tidak baik untuk orang lain, dan yang idealnya adalah baik untuk diri sendiri dan baik orang lain. Tentu kita akan bertanya nanti kepada Bante kira-kira bagaimana kita supaya bisa menjadi yang ideal itu. Namun baiklah pemirsa, kita akan rehat sebentar untuk yang akan lewat dulu. Pemirsa yang berbahagia, terima kasih masih setia menyaksikan acara Siraman Rohani Agama Buddha pada hari ini. Mari sama-sama kita belajar dengan tema yang sangat menarik pada hari ini, yaitu baik untuk diri sendiri dan baik untuk orang lain. Dan tadi kita setelah mendengarkan penjelasan dari Bante mengenai ada 4 kebaikan tersebut dan tidak baiknya juga. Yang idealnya adalah yang keempat, yang baik untuk diri sendiri dan baik untuk orang lain. Nah, kita tadi ingin menanyakan kepada Bante, bagaimana sih Bante biar kita bisa menjadi yang ideal itu ya Bante, cara-caranya, atau bagaimana Samanera, Bapak Ibu ada yang ingin bertanya dulu sebelum Bante menjelaskan? Dipersilahkan. Kita lanjut aja ya. Ya, kita lanjut. Ya, pada umumnya orang memang berharap dalam hidupnya ingin mendapatkan yang ideal. Itu normatif lah ya. Pada umumnya orang begitu. Tetapi untuk mencapai yang ideal itu, satu, orang harus mempunyai cara berpikir. Cara berpikir yang benar. Misalnya kalau ngajak orang lain atau orang-orang dekatnya, ya kalau mau diajak, kalau nggak mau, nah cara berpikirnya mau nggak mau ketika kita mau memberi sesuatu yang baik kepada orang lain, itu sudah melakukan perbuatan baik, khususnya dikondisikan untuk orang lain. Nah ini untuk menuju ideal dalam kebajikan, hendaknya mempunyai cara berpikir yang benar. Jadi itu bukan saya menyampaikan sesuatu yang baik kepada orang lain nggak mau ngerti, nggak mau dengar. Nah apa yang saya sampaikan ini seolah-olah mubazir. Nah cara berpikir itu harus diubah. Orang lain mau mempraktek atau nggak mempraktekkan, ketika kita mendapatkan atau ada hal yang baik dan bermanfaat, kita sampaikan kepada orang lain tentu saja dengan ketulusan, ya dengan keikhlasan, dengan ketulusan. Itu memang sepatutnya dilakukan. Nah cara berpikir seperti itu yang menjadi pijakan. Nah pijakan supaya menjadi baik yang ideal. Kalau nggak sampai begitu, nanti begitu ada kesulitan menyampaikan hal yang baik kepada orang lain, mendorong hal yang baik kepada orang lain,
Nah, orang lain harus dikasih teladan supaya melakukan perbuatan baik, ternyata belum dilakukan, dia pasti banting setir. Maka cara berpikir, oh saya mempunyai kewajiban selain diri saya mempunyai kewajiban untuk memberi kondisi, untuk memberi pengaruh yang positif kepada orang lain. Andai kata orang lain saat ini belum bisa mengerti atau belum mempraktikkan, siapa tahu di kemudian hari, karena kan orang itu kan tidak langsung kayak ya makan garam dan makan gula gitu langsung rasa gitu. Ada dikasih petunjuk sekarang, nasihat sekarang, bisa 3 tahun baru dipraktekkan. Itu kan kebanyakan anak-anak ya terhadap orang tuanya. Oh, kasih nasihat, petunjuk orang tua, cuek saja. Begitu dia sudah punya anak Baru sendiri, merasa. baru merasa, oh benar papa mama gitu. Nah itu kan perlu waktu. Nah cara berpikir, berbuat baik yang ideal itu adalah berpikirnya ini yang benar dulu. Jadi berbuat baik itu tidak ada istilah mubazir atau tidak ada istilah ruginya. Walaupun orang lain belum mengerti pada saat itu. Nah ini dimulai cara berpikir yang benar dulu. Nah ketika kita mau menjadi idealnya orang yang baik itu. Nah, jadi itu cara berpikirnya untuk menumpang kita melakukan perbuatan baik kepada orang lain juga diri kita sendiri agar menjadi ideal. Nah, untuk melakukan perbuatan baik satu, cara berpikir yang benar. Tapi Bante, maaf Bante, saya mau nanya dulu Bante ya sebelum Bante lanjut. Nah, memang kita punya pikiran yang baik ya Bante untuk membuat orang lain jadi baik Bante. Tapi karena kita sebagai manusia kadang-kadang kan ada rasa, masih punya rasa kecewa atau rasa sedih, sakit hati karena apalagi orang yang mungkin kita sayangi yang saat ini melakukan hal yang tidak baik, kita ingin berubah jadi baik. Itu bagaimana Bante untuk mengatasi agar pikiran kita tetap positif dan kita bisa menghalau kekecewaan itu Bante? Ya itu tadi salah satunya adalah ilustrasi orang yang kita kasih baik itu belum tentu mengerti bahwa itu hal yang baik. Enggak seperti gigit garam dengan misalnya makan gula tadi langsung terasa. Nah disitulah pola pikir yang benar itu hendaknya kita harus kasih jeda waktu. Oh hari ini mungkin dia belum. Tetapi yang terpenting hal yang baik ini yang bermanfaat sudah saya sampaikan. Nah pola pikir ini pijakan. Iya, Bang. Pijakan untuk apa? Supaya kita melakukan perbuatan baik itu menjadi ideal. Karena selain diri sendiri kan kita bagaimana untuk mengondisikan orang lain itu. Bahkan sekali belum, 2 kali, lakukan lagi, 3 kali. Awas ini batas yang ketiga, enggak ada batasan begitu. Jadi perbuatan baik itu jangan kita batasin, jangan kita batasi. Ya jadi yang kita batasi itu dan yang bahkan kita harus cegah, kita habiskan itu berbuat jahat. Oh iya. Jadi ya yang berbuat baik itu tidak ada. Nah ini sudah 2 kali ya. Yang ketiga kali ini kalau nggak mau menurut atau nggak mau nggak mau jadi berubah menjadi baik, saya nggak mau lagi. Itu ini pengaruh pola pikir. Nah, pola pikir itu mesti harus benar. Oh walaupun 3 kali belum bisa dilakukan juga, saya mengondisi yang baik, memberi yang baik pada orang lain tetap baik. Yang baik pada dirinya sendiri. Nah, ini satu pola pikir. Jadi pola pikir ini Pola pikir ya. Pola pikir itu mesti ditumpang dengan tekad atau aditana. Kalau cuma pola pikir saja, nggak ditumpang oleh misalnya aditana, nah ini kadang-kadang kalau ada tikungan-tikungan, kalau ada tanjakan-tanjakan hidup, ini kan ibaratnya kan ya ada tikungan, ada tanjakan gitu loh. Tidak lurus terus ya. Tidak lurus terus gitu, ada macam-macam lika-likunya lah, lika-likunya. Sudah begitu dikatakan orang lagi, ini kalau nggak pencitraan, nggak ada sponsornya, nggak mungkin sudah nggak mau tetap juga dia begitu kan. Atau sok baik ya Bante ya, ini sok baik. Sok baik dan lain sebagainya. Itu kan berat itu sudah. Dia sudah berusaha memberi yang terbaik, tulus, murni ya. Orang yang dia kondisikan nggak berubah-berubah menjadi baik, ada orang lain komentarnya begitu. Nah pola pikir saja nggak cukup, harus ditumpang dengan apa? Ditumpang dengan tekad atau beraditana. Aku bertekad untuk melakukan perbuatan baik. Di antaranya adalah mengondisikan, menginformasikan, mendorong, memotivasi, dan untuk memberi contoh kepada orang lain, khususnya misalnya orang-orang dekatnya. Gitu. Jadi kalau misalnya belum menjadi baik, nggak apa-apa karena
tekad itu tadi tidak akan misalnya goyah ketika ada objek belum berubah, ada nyinyiran dari orang lain, apalagi kalau ditambah kehidupannya sudah berbuat baik belum berubah menjadi baik lagi. Nah ini double persoalan. Iya, Bante. Nah ini berpikir yang benar itu pada saat aku melakukan perbuatan baik yang aku lakukan belum membawa akibat yang baik. Nah, pola pikir yang benar. Nah, maka tekad itu yang akan mendorong akan tetap melakukan yang perbuatan baik yang semestinya dilakukan agar menjadi idealnya orang baik. Kan pertanyaannya bagaimana caranya menjadi idealnya orang baik. Nah, setidaknya ada pola pikir yang benar dan mempunyai tekad untuk melakukan perbuatan baik. Ya. Pola pikir dan tekad yang Iya, penting. Bagaimana Samanera, Bapak Ibu? Atau ada pengalaman-pengalaman pribadi misalnya bagaimana cara menghadapi lingkungan kita, keluarga kita. Ya itu Bante kita mendapatkan pola pikir yang baik, kemudian juga tekad itu kita dapatkan tuh dengan harus banyak-banyak belajar drama berarti ya Bante? Pola pikir dengan tekad itu kalau kita gali lebih mendalam itu sebagai potensi positif yang sudah terbawa sejak manusia kita itu terlahir. Begitu makhluk hidup lebih luas, manusia kita, nah begitu kita lahir itu kita mempunyai potensi yang baik. Kusala kama dalam kehidupan masa lalu itu ke bawah. Nah potensi itu ya kita gali. Nah gali, kalau kita mau jadi orang baik, apalagi idealnya orang baik. Nah, idealnya orang baik kan baik diri sendiri juga baik pada orang lain. Kalau saya ingin menjadi orang baik, saya mesti berbuat baik. Nah, perenungan dalam dirinya inilah satu proses. Proses untuk apa? Proses untuk menggali potensi yang dibawa sejak terlahir itu tadi. Nah, dengan berpikir, kamu dalam hidup ini ingin baik enggak? Ya ingin. Kamu sebenarnya sudah mempunyai potensi sejak terlahir loh. Nah itu ke dalam diri, perenungan, lantas perenungan itu untuk menumbuhkan potensi diri itu tadi sehingga mampu untuk melakukan berbuat baik. Nah jadi walaupun mempunyai potensi kalau itu tidak dilakukan, mungkinkah kamu bisa menjadi orang baik apalagi idealnya. Nah, idealnya orang baik. Jadi yang ditanyakan tadi, bagaimana Bante supaya mempunyai pola pikir yang benar dan mempunyai tekad supaya melakukan perbuatan baik. Itu apakah banyak belajar kan begitu tadi. Ya itu salah satunya belajar itu bisa belajar langsung, belajar dengan baca, yang mendengarkan seperti ini. Nah, belajar itu juga bisa merenungkan dalam dirinya tadi. Aku sejak terlahir di dunia ini, aku mempunyai potensi yang baik. Potensi itu kalau nggak saya latih, nggak saya kondisikan, potensi itu tidak akan tumbuh berkembang. Nah, disinilah potensi yang baik itu akan menjadi juga salah satunya adalah pola pikir yang benar. Potensi yang baik itu adalah akan tumbuh berkembang menjadi tekad untuk melakukan perbuatan baik. Pendek cerita, nah kita pendek lagi ya, supaya yang yang lain kita kasih waktu nanti. Kalau belum ada kesempatan, belum digunakan, kita gunakan lagi. Jadi singkat cerita, manusia kita itu dalam batin kita ini sudah mempunyai banyak potensi. Potensi apa saja, kalau disingkat si baik dan buruk sih, potensi apa saja kita ini, bakat apa saja kita itu sudah punya. Nah, termasuk yaitu tadi mempunyai pola pikir yang baik, mempunyai tekad untuk menjadi idealnya orang yang baik. Itu bagaimana cara mendapatkannya? Tadi belajar perenungan. Jadi singkat cerita, manusia kita ini terlahir di dunia sudah mempunyai banyak potensi yang ada. Karena kelahiran kita ini, kalau dalam teori agama Buddha itu atau dalam Dhamma, sebelum kita menjadi Buddha, kita masih lahir kembali. Sebelum menjadi Buddha, lahir kembali. Nah, kelahiran yang berulang kali itu membawa potensi yang sangat ragam. Jadi kalau terkondisikan, bisa mempunyai pola pikir yang baik. Bisa juga mempunyai tekad. Nah, pola pikir yang benar dan mempunyai tekad untuk menjadikan idealnya orang yang baik. Itu tadi kalau yang ditanyakan bagaimana supaya mempunyai pola pikir yang benar dan bagaimana supaya mempunyai tekad agar bisa melakukan perbuatan baik. Sering merenungkan, sering belajar. Ada potensi ya Bante ya. Betul, mengembangkan potensi diri itu.
Ya Bante, di antara 4 kategori ini ya Bante, Ya. 3 aja ya Bante, karena idealnya yang 4. Nah, mungkinkah Bante seorang yang, mempunyai kategori tidak baik untuk diri sendiri tapi baik untuk orang lain itu bisa berubah Bante? Ya. Apakah lebih susah merubah seperti itu atau orang yang baik untuk, dirinya sendiri dan tidak untuk orang lain Bante? Lebih 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 supaya menjadi ideal tuh yang lebih mudah itu yang mana ya Bante kategorinya? Sebenarnya dua-duanya dan keempatnya ya, pertama tadi kan baik diri sendiri, tidak baik untuk orang lain. Ini bisa berubah juga, bisa. Yang kedua adalah baik kepada orang lain, Tidak. tapi nggak baik untuk dirinya sendiri. Ini juga bisa berubah. Yang paling jelek sudah nggak baik bagi dirinya sendiri, sudah berbuat jelek, ngajak orang lain jelek lagi gitu. Nah, ini juga bisa berubah. Nah, yang baik bagi diri sendiri juga baik kepada orang lain juga bisa berubah. Mengapa? Karena hidup ini tidak tetap. Nah, dalam ajaran Buddha itu kan hidup ini anicca. Jadi segala sesuatu itu terus bisa berubah. Sebelum misalnya baiknya ini sempurna dalam kebaikan atau sudah jadi arahat. Nah, itu masih mengalami perubahan. Kalau sudah baik pada puncaknya kebajikan itu sempurna dalam kebajikan. Nah, ini sudah menyatu kepada yang kekal itu sendiri, ya sudah tidak kena lagi hukum perubahan. Nah, selama baik pada umumnya saja, baik bagi diri sendiri dan baik bagi orang lain, tapi masih bersifat umum pada umumnya, empat-empatnya ini masih bisa berubah. Nah, bagaimana mana yang lebih mudah Bante? Semua akan menjadi mudah tatkala orang itu mau menyadari dirinya. Nah, ini dalam arti implementasi ajaran itu mau mawas diri. Nah, mau mawas diri atau mau lihat ke dalam diri. Nah, di situ langkah awal. Mau melihat ke dalam diri kita, akhirnya apa? Manusia itu bisa akan menyadari akan kekurangan-kekurangan dan potensi positif dalam dirinya. Muncul kesadaran diri. Nah, ini melihat ke dalam diri, akan muncul kesadaran diri, inilah akan langkah awal daripada perubahan. Yang misalnya baik bagi dirinya sendiri saja, dia akan melangkah lebih jauh, yaitu bagaimana dia juga bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, misalnya kalau ada perintah, kalau saya kasih tahu nggak mau tahu Bante, nggak apa-apa. Aku yang penting sudah memberi yang baik. Nah, itu dia berpikirnya. Karena penyadaran diri tadi. Nah, akhirnya berubah dari baik dirinya sendiri berkembang menjadi juga baik bagi orang lain. Nah, sebaliknya sudah baik pada orang lain tapi nggak baik-baik bagi dirinya sendiri. Nah, dia kan dalam dirinya, oh ternyata saya ini hanya memberi yang baik kepada orang lain, belum baik pada diri saya sendiri. Nah, ke dalam diri itu tadi, lantas muncul kesadaran diri. Kesadaran diri muncul, akhirnya apa? Dia pun bukan hanya memberi yang baik pada orang lain, yang baik itu juga dia cicipin sendiri, dia praktekkan sendiri. Tapi harus kesadaran diri nih. Kesadaran diri ini dimulai daripada mawas diri, muncul kesadaran diri. Jangan kan sudah baik satu sisi. Yang pertama tadi baik untuk diri sendiri, tak baik orang lain. Yang kedua baik orang lain, nggak baik diri sendiri. Sekarang yang ketiga nih, dua-duanya nggak baik pun nih. Yang ibaratnya ciong berat ini. Sudah diri sendiri nggak baik, sudah orang lain juga nggak baik. Nah, begitu ke dalam diri, dia menyadari, oh ternyata saya ini selain nggak baik bagi diri saya sendiri, saya juga nggak baik bagi orang lain karena saya ajak-ajak orang lain supaya berbuat jelek juga seperti saya supaya saya ada temennya gitu, berbuat jelek gitu. Menyadari hal itu, menyadari hal itu. Nah, ketika kesadaran itu muncul dalam dirinya orang tersebut, nah ini yang akan bisa membuat perubahan. Nah, kalau sudah baik bagi diri sendiri dan bagi orang lain, Bante, apakah masih bisa berubah? Bisa. Berubah kemana? Bisa berubah ke jelek, juga bisa berubah menjadi yang baik, sempurna dalam kebaikan. Jadi mana yang paling mudah, Bante? Pertanyaannya kan itu. Nah, ini tadi tambah dulu penyampaiannya, pertanyaannya, mana yang lebih mudah, Bante, untuk mengubah dari diri sendiri nggak baik, tapi kepada orang lain baik supaya atau sebaliknya dari orang lain baik, diri sendiri nggak baik, mana yang paling mudah Bante? Semua itu akan menjadi mudah ketika kita itu bisa narik ke dalam diri.
Nah, introspeksi diri ini kata kuncinya. Nah, mawas diri. Nah, begitu mengetahui, muncul kesadaran. Ketika kesadaran itu muncul dalam diri seseorang, nggak ada yang sulit untuk mengubah dari jelek menjadi baik. Sudah baik menjadi lebih baik lagi, tidak akan mudah. Tapi ketika kita itu nggak waspada, nggak sadar diri dalam arti ya lengah, ya nggak sadar diri bukan berarti koma loh ya. Jangan sampai nanti berpikir nggak sadar diri berarti koma gitu, bukan. Nggak sadar diri berarti hidup dengan kelengahan. Ketika ketika kita hidup dengan lengah, sulit untuk mengubah. Masih posisinya ketiga tadi saja. Bangga lagi berbuat tidak baik gitu. Aku bisa mengaruhi yang lain, bisa berbuat jahat seperti saya gitu. Bangga lagi dengan kejahatannya. Karena itu manifestasi daripada apa? Kelengahan. Orang yang tidak waspada, orang yang tidak menggunakan hidupnya untuk mawas diri. Nah, jadi semua akan menjadi mudah ketika orang bisa menyadarkan dirinya sendiri. Tentunya yang jelek untuk yang tidak baik untuk diri sendiri dan untuk orang lain itu yang lebih perlu ini ya Bante ya, lebih perlu kewaspadaan, mawas diri. Ya Bante. Nah, misalnya Bante yang keempat ini Bante, yang idealnya sudah. Tapi seperti yang Bante katakan kan semua semua adalah anicca ya Bante, bisa berubah. Nah, mungkin seseorang ini yang sudah punya sifat yang ideal yang baik ini Bante, mungkin karena sesuatu hal yang akhirnya membuat dia mengalami sesuatu yang membuat dia berubah sama sekali Bante. Berubah sama sekali. Nah, itu Bante, hal apa ya Bante yang sampai bisa merubah seorang yang ideal ini Bante menjadi sebaliknya Bante? Apakah mungkin ada faktor-faktor yang bisa merubah itu ya Bante? Ya, sebagai pengaruhnya ya faktor. Tentu ini batasannya pemahaman gini. Sebelum kita mencapai kesucian pertama, sotapanna, itu orang yang disebut dengan istilah putujana duniawi, ya masih keduniawian. Itu bisa naik turun nilai kebajikan dalam keberadaannya. Bisa naik turun, ya, tergantung pengaruhnya. Ya. Sudah baik, walaupun sudah baik, itu semakin baik, masih naik turun. Nah, tapi kalau sudah sotapanna itu kan tingkat kesucian pertama dalam agama Buddha. Orang yang sudah bisa mematahkan 3 belenggu, pandangan salahnya patah, keraguan-raguannya patah, misalnya pemikiran tahayul itunya patah ya, pemikiran tahayulnya, sehingga sudah mencapai sotapanna. Ini mengalami perubahan, tapi perubahannya naik saja, grafiknya itu naik, berubah juga dari sotapanna menjadi sakadagami, dari sakadagami menjadi anagami, dari anagami menjadi arahat. Semakin baik, semakin menuju kesempurnaan, itu perubahan juga. Nah, dalam kondisi apapun, orang yang sudah mencapai sotapanna ini tidak akan terpengaruh dunia. Nah, walaupun dia tinggal di dunia, dia tidak akan terpengaruh oleh kondisi dunia. Maka seringkali diambilkan contoh seperti simbol terate itu loh. Nah, lotus terate itu. Walaupun dia tumbuh berkembang di kolam atau di tempat yang tidak bersih, dia tidak terpengaruh oleh keadaan itu. Ya, dia berubah tapi berubahnya menuju kesempurnaan. Ini dengan catatan adalah orang yang sudah mencapai sotapanna. Kalau yang masih duniawi, putujana, seideal apapun dia, baiknya gitu, tapi masih dia kategori orang duniawi. Nah, ini masih rawan untuk terpengaruh oleh situasi kondisi. Misalnya, ya dia tetap baiklah, nggak mau mencuri misalnya ya, karena kan salah satu dari berbuat baik tadi kan tidak mencuri gitu ya, dia mencuri. Dia nggak ngambil milik orang lain walaupun dia tidak bekerja gitu. Ngapain dia ngambil punya orang lain walaupun nggak kerja, nggak apa-apa, saya akan terus mencari pekerjaan supaya suatu saat ya dapat pekerjaan. Dia nggak mau ngambil milik orang lain. Tapi bukan hanya itu saja kondisinya. Sudah nggak bekerja, tahu-tahu anggota keluarganya sakit. Sakit butuh ya berobat ya. Sudah butuh berobat. Ya dia tetap aja nggak mau untuk mengambil milik orang lain. Dia masih bertahan. Menurut agama yang diyakininya itu tidak baik. Lebih bagus menderita sementara daripada menderita di alam akhir nanti lebih panjang. Nah, itu mempunyai keteguhan hati untuk menghadapi kondisi itu. Tapi namanya masih orang duniawi ini gitu loh. Sudah nggak bekerja, sedangkan itu perlu biaya, ada anggota keluarga sakit,
ada tagihan utangnya yang sudah saatnya. Nah ini ditambah yang lain lagi lah gitu ya, nanti tambah sendirilah faktor-faktornya. Pokoknya masalah ini semakin pelik gitu. Nah di situ seideal apapun orang baik dalam dunia ini bisa berubah. Ya, ya Bante, sebentar dulu kita Ya, akan rehat ya, sebentar ya Bante, karena ada yang akan lewat dulu, nanti kita lanjutkan lagi ya Bante. Baiklah pemirsa, kita akan rehat sebentar untuk yang lewat dulu. Terima kasih pemirsa TVRI Kalimantan Selatan yang masih menyaksikan acara Siraman Rohani Agama Buddha. Nah, tadi sudah kita saksikan dengan banyak apa yang disampaikan oleh Bante, yang tentunya memberikan manfaat untuk kita semua. Nah, kita akan lanjut lagi dengan tema kita, baik untuk diri sendiri dan baik untuk orang lain. Ya Bante, boleh dilanjutkan tadi mengenai yang sifat yang apa, kategori yang keempat ya Bante, ya, yang masih, apakah masih bisa berubah ya Bante? ya. Ya bisa berubah juga karena apa? Yang sifat duniawi seperti itu. Sekali ada kondisi belum tentu ya masih bertahan lah maksudnya ya, masih bertahan pada kebajikan. Ada kondisi yang kedua masih juga bisa bertahan. Begitu kena kondisi yang ketiga itu akumulasi, ya akumulasi daripada persoalan yang muncul dalam kehidupannya. Akhirnya apa? Daya tahannya untuk mempertahankan kebaikan itu goyah juga. Itulah sifat duniawi masih terombang-ambing oleh kondisi dunia. Kecuali kalau memang sudah sotapanna. Oh iya, iya Bante, iya. Terima kasih Bante jawabannya. Ya, kepada Bapak Ibu, saya rasa mungkin ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Nama budaya Bante. Namo Buddhaya. Namanya boleh sebut. Bang, mau bertanya Bante. Ketika kita berbuat baik tetapi ada orang yang iri hati, tidak senang, itu bagaimana ya Bante mengatasinya? Ya. Makasih Bante. Ya, terima kasih Bu Livang pertanyaannya. Ya tentu ini sering terjadi ya Bante di masyarakat kita. Sudah berbuat baik, masih ada yang tapi ada yang iri hati, akhirnya bisa merasa menciutkan kita untuk berbuat baik itu Bante. Ya ini pertanyaan bagus karena apa? Pertanyaan bukan dibuat-buat, tapi pertanyaan berdasarkan realitas hidup. Dan itu ya hampir semua orang, bahkan kalau nggak semua ya, hampir semua orang itu mengalami hal seperti itu. Nah itu mesti dipahami karena pemahaman itu nanti akan membuat ya tegar dan kokoh dalam melakukan perbuatan baik itu sendiri. Tanpa mempunyai pemahaman yang kuat, yang benar, itu akan bisa goyah. Pemahamannya adalah pada saat melakukan perbuatan baik yang dilakukan itu belum berbuah, tetapi perbuatan-perbuatan di masa lalu, karma buruk berbuah pada saat itu. Maka pada saat melakukan perbuatan baik kok diirikan orang, dicemburukan orang, dimacem-macemin orang, nah itu bisa terjadi. Itu harus dipahami. Karma baik yang dilakukan belum berbuah. Pada saat melakukan karma baik atau perbuatan baik, namun karma buruknya sedang berbuah pada saat itu milik diri sendiri juga. Nah, dengan memahami bahwa itu milik diri sendiri, supaya tidak apa? Tidak ya kecewa, tidak sedih, tidak marah, karena itu miliknya sendiri, mau lari kemana saja, dia akan ikutin kita juga. Nggak melalui si A yang iri, nanti bisa si B juga. Nggak melalui si B, si A, bisa si C juga yang akan ya iri, cemburu, dan lain sebagainya. Karena itu manifestasi daripada karma kita sendiri di masa lalu berbuah pada saat sekarang. Nah, pemahaman itu akan membantu orang tetap tegar dan teguh. Tidak akan tergoyahkan ketika berbuat baik, diirikan, dicemburukan orang tersebut. Ini pemahaman berbasis kepada apa? Karma buruk di masa lalu berbuah pada saat berbuat baik. Maka ada orang baik dicemburukan dan dimacem-macemin orang. Satu. Nah, itu pemahaman yang berbasis kepada karma atau akibat perbuatan buruk di masa lalu berbuah dalam kehidupan sekarang. Sekarang pemahaman yang kedua adalah ketika orang berbuat baik, nggak mendapatkan pujian, nggak dapatkan apresiasi, malah dinilai jelek dan dicemburin dan dimacem-macemin lagi. Nah, itu mengapa Bante bisa seperti itu? Nah, itu tidak lain adalah kita tinggal di mana.
Oh, kita ini tinggal di mana? Di dunia, Iya, gitu. iya. Nah, di dunia ini ada rumus, ada dipuji dan ada Di dicela. iya. Itu kondisi dunia. Ada untung dan ada rugi. Itu yang nggak bisa dihilangkan. Misalnya kita belajar mantra, lantas menguasai mantra tersebut, lantas mempunyai gelar ahli mantra. Misalnya belajar mantra, langsung menguasai mantra, ahli mantra. Mantra yang dikuasai jadi punya gelar ahli mantra, nggak bisa menghilangkan kondisi itu. Itulah kondisi di dunia. Nah, perlu pemahaman hal itu. Supaya apa? Supaya ketika melakukan perbuatan baik, diirikan orang, dimacem-macemin orang, tidak goyah. Karena ingat, pemahaman itu menuntun, membimbing, oh iya ya, saya ini tinggal di dunia. Memang di dunia itu begini, nggak ada orang yang tidak untuk dicela. Semua orang pasti mengalami dicela. Apalagi kita. Kita ambil contoh yang telah sempurna. Buddha itu artinya telah sempurna. Ya, Buddha itu arti daripada Buddha itu telah sempurna. Nah, dari selain Buddha itu adalah yang sadar, Buddha itu yang telah sempurna. Yang telah sempurna saja tetap dicela gitu loh. Karena apa? Bukan karena perbuatannya, bukan. Karena eksistensinya ada di dunia. Di dunia itu memang tidak lepas dari pujian dan celaan. Pemahaman hal tersebut itu akan menguatkan Anda ketika berbuat baik, tidak akan goyah. Oh, dia memang bagian dari ya dunia ini sendiri. Itu memang hak dia untuk mengatakan apa dan gimana saya. Tapi saya mempunyai hak juga untuk tetap atau tidak. Nah, itu tetap Bante. Ya udah, pemahaman itu akan bisa untuk menetapkan Anda tetap dalam kebajikan. Iya, Ya. Bante, terima kasih Bante, jawabannya sangat baik sekali ya. Mungkin Ibu Livang sudah mengerti jawabannya ya mungkin ya. Sangat baik sekali, memang kita harus menyadari 8 kondisi dunia Ya. itu ya Bante, dan juga sadarilah mungkin karma buruk saya lagi berbuah ya Bante, yang tetap menguatkan kita untuk selalu berbuat baik. Ya, kami lemparkan lagi yang untuk bertanya, silakan. Selamat siang Bante, Nah, selamat siang. saya Heidi. Bante, saya mau bertanya, misalkan ada orang yang melakukan sesuatu hal yang, kita tahu itu sebenarnya bertentangan dengan, sila yang seperti kita 5 sila misalnya Bante. Nah, kita mau ingatkan tapi kan itu kan bertolakan dengan pendapatan mereka kalau bagi mereka itu adalah benar tapi bagi kita itu salah karena itu adalah saudara kita sendiri. Lalu kita berusaha untuk mengatakannya tapi, dari sisi lain mungkin kita agak agak dianggap itu sesuatu yang sangat berbeda dan efeknya mungkin ke saya yang misalnya mengasih tahu itu jangan dilakukan loh misalnya. Tapi bagi mereka itu ada sesuatu hal yang lumrah. Nah, efek baliknya, kita sadari mungkin bagi mereka apa yang saya anggap itu benar, bagi mereka itu sesuatu hal yang aneh. Nah, itu gimana Bante? Apakah lebih baik tetap disampaikan ataukah lebih baik untuk tidak menyampaikan? Ya, langsung ya. Iya Bante. Ya, berbuat baik itu mesti bijaksana. Ya, berbuat baik itu mesti bijaksana. Nah, kalau memang disampaikan itu malah menjadi permasalahan, ya itu menjadi pertimbangan. Tetapi kalau ya perlu saya sampaikan Bante, karena walaupun nanti enggak nah itu sudah pertimbangan namanya. Karena niat saya kan tulus dengan saya berharap dia suatu saat bisa berubah. Nah, nanti kalau dicela, kalau macam-macamin ya harus diterima juga. Itulah maksud saya, berbuat baik itu hendaknya disertai dengan kebijaksanaan. Kalau niatnya tulus untuk tujuan yang baik, resikonya sudah disiapkan, itu pertimbangan, itu kebijaksanaan. Boleh disampaikan. Tapi kalau belum siap itu semua, nah ini kebijaksanaan lagi. Ya lebih bagus diam diri, gitu. Nunggu momentumnya suatu saat kalau memang sudah membutuhkannya. Ya, begitu. Dan bagaimana Bante supaya kita bisa bijaksana Bante? Iya. Resep untuk bijaksana Ini Bante. tambahan ya. Iya, Ya. tambahan. Supaya bijaksana, ya ada banyak cara. Ya satu, sering membaca, sering mendengarkan, dan juga untuk sering berlatih meditasi. Jadi
dengan proses itu benih kebijaksanaan dalam batin seseorang akan tumbuh berkembang. Nah, jadi itu 3 cara. Yang sering mendengarkan hal-hal yang baik loh ya. Ya tentu saja dhamma gitu loh. Nah, sering membaca hal-hal yang baik dan yang benar bacaannya. Itu bukan sekedar membaca dan juga sering untuk introspeksi diri. Nah, 3 cara itu akan menimbulkan kebijaksanaan seseorang dalam batinnya, dalam kehidupannya. Dari situ baru untuk melangkah berbuat baik berlandaskan kebijaksanaan. Nah, iya Bante, terima kasih jawaban Bante. Hedi, bagaimana Bu Hedi? Ya Bante, ini dari pertanyaan tadi menimbulkan pertanyaan lagi juga buat saya Bante. Nah, misalnya Bante dalam suatu pekerjaan ya Bante, dalam suatu kita bekerja Bante, kita itu mengetahui bahwa ada rekan kerja kita yang mungkin melakukan hal yang tidak baik Bante. Tapi tidak baiknya ini kalau kita sampaikan itu akan mengakibatkan banyak dari mereka teman-teman kita itu membenci kita ataupun bisa membuat marahnya pimpinan akhirnya bisa memberhentikan mereka. Apakah kita tetap mendiamkan atau kita cari jalan yang bagaimana Bante? Bijaksananya Bante. Ya tentu saja tadi kan dikatakan bijaksana itu adalah disederhanakan kesiapan diri ya, kesimpulan sementara gitu. Nah, kalau itu niatnya baik, caranya baik, tujuannya baik dan sudah mempunyai kesiapan diri, apapun resiko yang akan terjadi, ya itu sudah bijaksana juga. Nah, itu yang menjadi ya pertimbangan untuk melangkah mengambil keputusan. Karena hidup ini sesungguhnya tidak ada yang tidak harus kita ambil, pasti kita ambil keputusan dalam kehidupan. Oh, jadi biku begini sudah harus ambil keputusan. Iya, Bante. Mau jadi biku atau mau berumah tangga, ya jadi biku, putus gitu. Ya yang jadi berumah tangga mau jadi biku atau jadi berumah tangga, putus. Nanti setelah itu ada keputusan-keputusan lagi yang harus diambil. Nah, keputusan itu apabila sudah diperkirakan dan menimbulkan kesiapan, itulah ukuran kebijaksanaan. Nah, jadi sudah siap kalau resiko-resiko itu terjadi, wujud daripada kebijaksanaan. Iya Bante, jawaban yang sangat baik Bante. Ya karena walaupun kita tahu itu hal yang salah ya Bante, kita tahu yang salah, Ya. kita untuk menyampaikannya harus bijaksana ya Bante. Ya mungkin seperti sama Nera juga ya, lanjut kah tidak ya Bante. Ya semoga sih kita lanjut, kita doain lanjut ya sama Nera tetap bertahan dan sampai akhirnya menjadi biku harapan kita. Ya Bante, terima kasih Bante untuk tema kita pada hari ini telah Bante sampaikan dengan sangat baik sekali dan tentu memberi manfaat buat kita yang hadir di sini dan juga buat pemirsa yang sedang menyaksikan acara Siraman Rohani Agama Buddha pada hari ini. Juga terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya yang telah memberikan warna yang lebih menarik untuk kita membahas Dhamma pada hari ini. Bante, sebelum kita berpisah dengan pemirsa pada hari ini, kami mohon Bante untuk memberikan sedikit kesimpulan dari apa yang telah Bante sampaikan tema kita ini Bante, dan sekaligus untuk menutup jumpa kita. Bapak Ibu, para samanera, pemirsa TPRI Kalimantan Selatan yang berbahagia, ada 4 jenis dalam keberadaan kita manusia di dunia ini, yaitu yang pertama baik bagi diri sendiri tapi nggak baik bagi orang lain. Yang kedua baik bagi orang lain tapi tidak baik bagi diri sendiri. Yang ketiga adalah kedua-duanya tidak baik, dirinya tidak baik, mengajak orang lain juga berbuat tidak baik. Yang keempat adalah dirinya sudah baik karena melakukan perbuatan baik dan prinsip-prinsip kehidupan setelah dirinya baik, dia juga bisa mengajak orang lain berbuat baik. Itulah yang keempat idealnya orang baik dalam kehidupan ini. Harapan saya, ajaan saya, jika kita belum ideal dalam kebajikan dalam kehidupan ini, mari kita berusaha. Karena dengan berusaha, potensi yang baik dalam diri kita akan tumbuh berkembang sehingga kita akan menjadi orang yang baik, yang ideal, yaitu kedua belah pihak menjadi baik. Terima kasih atas kebersamaan dan perhatiannya. Semoga menjadi keberkahan bagi kita semua. Ya, terima kasih kepada kru TVRI Kalimantan Selatan yang telah membantu penyiaran acara ini, juga kepada Samanera, Bapak Ibu atas kebersamaannya. Sampai jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang dan kami mohon Bante untuk menutup jumpa kita pada hari ini. Mari semuanya bersikap anjali, memancarkan sifat luhur dalam pikiran dengan berharap semoga semua makhluk turut serta berbahagia. Sabe sata bawatu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia.
Sadu, sadu, sadu.